KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batru, Embai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hadi Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya, dimana kita melihat tadi cuplikan video di mana dosen utusan Australia diundang ke sidang ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman semua, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama. Begitu juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah, teman-teman, dasar di dalam semua komentar di bawah ini dikatakan dasarnya pemalas maunya sistem instan. Mengapa atau menganggap pendidikan yang nggak penting, di mana yang penting adalah strategi politik orang seperti ini sangat berbahaya untuk bangsa Indonesia ini. Nah, ini bakalan mengeruk kekayaan Indonesia buat senjata politiknya. Ya tentu saja teman-temannya, kalau kita melihat lembaga laut akan
terkuat kebohongannya walaupun dilindungi ditutupi gelombangnya pejabat munafik. Semoga atau Tuhan akan membongkar semua kejahatan tersebut ya. Teman-teman, para tokoh politik, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para pengacara juga para ahli hukum, marilah bergerak bersuara untuk meluruskan aturan undang-undang pemilu di hukuman di Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia bubar aturan hukum di negara Indonesia ini ya. Tentu saja kalau kita pakai emang susah. Indonesia ini jauh dari zaman dulu pengen penguasa negeri ini yang sekarang ya, bukannya polisi tapi jaksa, hakim, dan undang-undang sudah dibeli atau disetir mereka yang kaya dan yang mereka berkuasa. Nah, teman-teman, dimana kita melihat ya, Gibran ternyata tidak lulus SMA, miris anak presiden tidak lulus SMA tapi beraninya jadi wapres dan membanggakan dengan model bansos di beberapa daerah ya. Tetapi semuanya itu kebohongan, tidak akan langgeng dan tidak akan berjalan langsung, akan dikalahkan dengan kebenaran. Tuhan akan selalu ada di orang yang benar dan takut akan Tuhan. Nah, tentu saja kalau kita bisa menilai manusia yang dipikirkan positif tidak akan mau memfitnah, menghina, mengolok sesama, sibuk mencari aib sesama ya. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana juga sungguh terang bendera penjelasan Bapak ini, kalau ada mau jujur pada diri sendiri, ada pasti nggak percaya Gibran tamat SMA ya. Kalau kita bisa melihat kebohongan walaupun disembunyikan, suatu saat pasti akan terbongkar. Nah, dimana Allah tidak tidur, maha melihat dan maha mendengar ya. Tentu saja teman-teman, kalau kita melihat masyarakat sudah yakin bahwa Pak Prabowo Subianto ini tidak akan terpilih lagi, sebab Pak Prabowo salah satu pendukung Jokowi, dimana Prabowo pembohong bukan pembela kebenaran ya. Teman-teman, dimana aksi komentar ini ya begitu kecewa kepada Pak Prabowo, dimana karena dia tidak menegakkan keadilan di negara ini ya. Tentu saja Gibran sudah jelas melanggar UU KPU, tidak punya ijazah. Sekarang Gibran ijazah SMP, masa Indonesia sebagai jiwa yang direndahkan martabatnya ya. Teman-teman semua, dimana kita melihat ya aksi ini sangat sedih kalau mengingat para pahlawan kemerdekaan NKRI ini. Dulu mereka berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sekarang kok mereka berjuang untuk kepentingan atau diri sendiri atau keluarganya. Nah, tentu saja jika benar Gibran tidak mempunyai ijazah SMA, nah harus siap mundur untuk dari jabatannya atau dimaksudkan melakukan menjadi sapam saja syarat lulusan SMA. Masa jadi wapres lulusan SMP ya, itu sangat aneh ya semuanya. Nah, saya yakin bahwa saya juga setuju dalam hal itu. Ditersangkakan Roy Suryo CS hanya pengalihan isu untuk Gibran, dan ada kemungkinan ditersangkakan ke mereka akan digantung supaya Roy Suryo CS ini tidak lanjut dengan ijazah Gibran atau si Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, dimana kita mau Abraham ini, maaf sasaran dari saya Bapak ini, saya rasa entar bisa juga sebagai saksi di kasus dugaan ijazah Gibran dan digugat oleh Pak Subhan Pala ya. Teman-teman, dimana aksi ini Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, dan Pak Gibran Raka Buming Raka adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia, tapi mereka salah menggunakan. Nah, ini yang ditakuti sama Mulyono, jangan sampai ijazah anaknya kebongkar. Makanya Roy CS buru-buru ditersangkakan melalui polisi ya. Tapi jangan bangga dulu karena si Susno Duaji turun tangan untuk membela si Roy CS ya. Teman-teman, miris memoritasi negara ini jadi wapres tak tamat SMA, sedangkan guru TK wajib S1 wapres tamat SMP. Apakah ini akan menjadikan Indonesia emas atau Indonesia maju? Nah, kalau kita ibaratkan, biarlah pemerintah saja bekerja, siapapun pemimpinnya, kita fokus pada bidang masing-masing ya. Dengarkan penjelasan dari guru
pengajar Singapura, tapi dasarnya temu bersama Partai Coklat sudah jadi buta dan tuli. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat banyak sekali tanggapan masyarakat kita di bawah ini sangat ingin menunjukkan ijazahnya atau keaslian ijazahnya si wapres kita saat ini di peran Raka Bumi Raka. Namun Jokowi, Irian dan anak-anaknya nggak punya ijazah palsu. Sungguh miris sekali, ternyata satu keluarga sudah menipu rakyat puluhan tahun ya, dimana kita melihat masih ada saja mending gulung telur, mungkin juga gulung-gulung badan begitu dinazulkan. Nah, teman-teman semua, di mana ya kalau negara ini Indonesia punya nenek moyang, mungkin semua rakyat cari kebenaran apa-apa ditangkap ya. Kalau ijazah palsu ya mau dibuat asli, lihat ijazah foto, dibuat juga ijazah foto atau fotokopi. Nah, di mana Merah juga turun meneliti ijazah Jokowi untuk mengetahui kinerja Roy Suryo ini hadir di podcast Raffi Harun, di mana menyatakan dari UGM ada yang berubah dan ragu. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat aksi ini sangat begitu ya kita apresiasi atau kita berikan dukungan kepada mereka yang berjuang dengan mati-matian. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini, kita akhiri. Jangan lupa tetap tonton atau berikan tombol notifikasi, atau jangan lupa berikan tanggapan Anda di dalam komentar. Teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI harga mati.